Bayangkan malam itu laut begitu gelap, tanpa bintang, tanpa bulan, hanya suara angin dan ombak yang menghantam lambung kapal kecil yang sudah berhari-hari terombang-ambing. Di atasnya duduklah seorang laki-laki bernama Tamim Ad-Dari, seorang bangsawan Arab dari keturunan Kristen yang dikenal bijak dan pemberani. Sebelum masuk Islam, Tamim adalah pelaut, pedagang, sekaligus pemimpin rombongan dalam banyak perjalanan dagang. Tapi malam itu, ia tidak sedang dalam perjalanan dagang. Ia dan rombongannya tersesat. Sudah hampir sebulan, mereka tidak tahu arah. Kapal mereka bukan kapal besar, hanya sebuah perahu layar yang digunakan menyeberangi laut Mediterania, hingga takdir membawanya ke tengah laut yang tak dikenalnya. Arah mata angin kacau, langit tak lagi bisa dibaca, dan laut seperti berubah watak, kadang tenang menipu, kadang ganas tak terduga. Tamim duduk termenung, matanya kosong menatap gelap. Ia memikirkan banyak hal, tentang rumah yang jauh di Palestina, tentang keluarganya, tentang Tuhan. Lalu ia memandang wajah-wajah lelah para awak kapal sekitar 30 orang. Masing-masing sudah kehabisan tenaga dan harapan. Lalu seolah alam memberi isyarat. Angin tiba-tiba berhenti. Laut yang tadinya bergolak menjadi sangat tenang. Dan dari kejauhan, sebuah bayangan samar muncul dari kabut. Pulau. Sebuah pulau yang tidak mereka kenal. Orang pertama yang melihatnya berteriak pelan, "Tanah! Tanah!" Semua bersorak kecil. Tapi kelegaan itu cepat berubah jadi ketegangan. Pulau itu aneh. Saat mereka mendekat, mereka lihat batu-batunya gelap, hampir hitam seperti arang. Tak ada burung, tak ada pohon tinggi, hening. Tapi bukan hening yang menenangkan, hening yang membuat tengkuk dingin. Begitu kaki Tamim menyentuh pasirnya, ia langsung merasa sesuatu yang janggal. Udara pulau itu lebih berat, seperti membawa bau besi dan darah. Tanahnya lembab, dan angin di sana tak membawa suara apapun selain gemerisik dedaunan aneh. Mereka bermalam di sana, membuat api kecil, beristirahat di dekat pantai. Tapi malam itu, Tamim bermimpi, mimpi yang begitu jelas. Ia melihat langit terbelah, matahari terbit dari arah barat, dan makhluk hitam keluar dari laut. Makhluk itu menyebut namanya Tamim. Tamim, ia terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya dingin, meski api masih menyala. Esoknya, mereka mulai menjelajah pulau. Mereka masuk lebih dalam, melewati semak yang menutup jalan, mendaki bukit kecil yang ditumbuhi tanaman yang belum pernah mereka lihat. Dan disinilah semuanya berubah. Di balik rimbunan pohon rendah, mereka bertemu makhluk berdiri tegak, tubuhnya penuh bulu, dari kepala sampai kaki. Tak bisa dibedakan mana wajah, mana tubuh. Matanya kecil tapi tajam, dan suaranya bukan suara manusia. Makhluk itu berkata, "Aku adalah Al-Jassasah." Semua terdiam. Tak ada yang berani bicara. Tapi Al-Jassasah tak mengancam. Ia hanya menunjuk ke arah sebuah gua besar di kejauhan. "Kalian harus ke sana. Seseorang menunggu kalian." Dan sejak saat itu, Tamim tahu apa yang akan mereka hadapi, bukan sekadar kejadian aneh. Ini awal dari fitnah besar yang selama ini hanya didengar dalam kisah-kisah akhir zaman. Langit masih mendung saat Tamim dan rombongannya mengikuti arah yang ditunjukkan oleh makhluk bernama Al-Jassasah. Mereka berjalan menyusuri jalan sempit, tanahnya berlumpur, dan pepohonan di sekitar terasa seperti mengawasi. Tidak ada suara burung, tidak ada hewan. Heningnya membuat napas mereka terdengar terlalu nyaring. Lalu mereka sampai di mulut sebuah gua. Besar, gelap, dan anehnya, dari dalam gua itu, keluar hawa dingin yang menusuk, bukan dingin biasa, tapi dingin yang membawa rasa takut. Tamim menoleh ke kawan-kawannya. Semua pucat, tapi tak ada yang bicara. Seolah hati mereka telah dirasuki satu perasaan yang sama. Ada sesuatu yang sangat salah di dalam sana. Dengan langkah perlahan, mereka masuk. Obor kecil di tangan Tamim menari-neri, memantulkan cahaya samar di dinding gua. Suasananya mencekam.
Gema langkah mereka seperti ditelan kegelapan. Tapi semakin dalam mereka masuk, hawa di dalam gua semakin pekat, seperti ada sesuatu yang berat. Lalu, tiba-tiba mereka berhenti. Di ujung gua itu, ada sosok yang membuat mereka semua membeku. Seseorang atau sesuatu duduk di tanah. Tubuhnya besar, sangat besar, dan seluruh tubuhnya dirantai. Tangan dan kakinya diikat rantai besi yang tebalnya sebesar batang pohon. Rantai itu dipaku ke dinding batu dengan paku-paku raksasa. Wajahnya tak bisa terlihat sepenuhnya dalam gelap, tapi cukup terlihat untuk tahu dia bukan manusia biasa. Tamim menelan ludah. "Siapa kau?" Sosok itu menoleh perlahan, matanya menyala redup, tajam, dan suaranya dalam, sangat dalam, seperti suara yang datang dari dalam bumi itu sendiri. "Kabarkan padaku tentang nabi terakhir yang muncul di tanah Arab." Semua terdiam. Pertanyaan itu aneh, tapi Tamim menjawab, "Ia telah lahir di Mekah dan kini tinggal di Madinah." Sosok itu menghela napas panjang. "Apakah orang-orang mengikutinya?" Tamim mengangguk. "Sebagian besar, ya." Mereka mulai tunduk padanya. Makhluk itu tertunduk, lalu bergumam pelan, "Sudah dekat, waktuku sudah dekat." Tamim merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba bertanya balik, "Siapa engkau sebenarnya?" Sosok itu menjawab, tanpa ragu, "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Suasana seketika membeku. Nama itu, nama yang hanya diceritakan dalam hadis-hadis akhir zaman. Fitnah terbesar, sosok yang akan mengaku sebagai Tuhan, yang akan mengguncang iman manusia, dan hanya bisa dikalahkan oleh turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dajjal melanjutkan, "Aku dikurung di sini sejak waktu yang sangat lama. Tapi aku mendengar kabar dunia. Aku tahu tentang negeri-negeri yang runtuh, tentang kekaisaran yang tumbang, dan aku tahu nabimu telah datang." Matanya menyala, dan suaranya meninggi, seperti orang yang haus darah. "Saat waktuku tiba, aku akan keluar. Aku akan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satu kota pun, satu negeri pun, yang tidak akan aku injak, kecuali Mekah dan Madinah." Ia tertawa pendek, suara tawanya dalam dan menghantam dinding gua, seperti petir yang diredam. Tamim dan rombongannya mundur setapak. "Dajjal memelototi mereka. Sampaikan kepada nabimu bahwa aku tahu ia telah datang. Tapi waktuku juga akan datang." Tamim menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, pertemuan ini bukan main-main. Ia sedang menatap wajah dari makhluk yang akan menjadi fitnah paling besar dalam sejarah manusia. Dan anehnya, Dajjal tidak menyerang. Tidak bisa menyerang. Rantainya terlalu kuat, tapi juga terlalu sepi. Seperti sedang menanti seseorang datang untuk melepaskannya. Mereka keluar dari gua dalam diam. Tak satu pun berbicara, hanya suara langkah kaki dan detak jantung mereka sendiri. Saat kembali ke kapal, Tamim duduk sendiri di buritan. Pandangannya kosong. Ia tak tahu apakah ini nyata atau hanya bagian dari dunia gaib yang tak bisa dijelaskan. Tapi satu hal ia tahu, ia tak bisa menyimpan cerita ini sendiri. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Tamim masuk Islam. Ia datang ke Madinah, bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menceritakan semua yang ia alami. Dan Nabi mendengarkan dengan seksama, lalu membenarkannya di depan para sahabat. Kisah itu menjadi nyata, bukan dongeng, bukan hayalan. Dan sejak itu, umat Islam tahu fitnah Dajjal itu benar. Ia hidup, ia menunggu. Dan ia tahu waktunya semakin dekat. Hari itu, langit Madinah terang, udara terasa hangat dan tenang. Tapi di hati Rasulullah SAW, ada sesuatu yang membuatnya memanggil para sahabat untuk berkumpul. Di Masjid Nabawi, para sahabat berdatangan, duduk melingkar, menunggu dalam diam. Wajah mereka menyimpan penasaran, karena ada keganjilan dari cara Nabi memanggil mereka kali ini. Biasanya, Rasulullah menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan wahyu.
Tapi kali ini, beliau berdiri lebih awal dan naik ke mimbar dengan wajah serius. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai manusia, tetaplah kalian di tempat kalian, karena aku akan menyampaikan sesuatu yang pernah aku ceritakan kepada kalian sebelumnya." Suara beliau tenang, tapi ada tekanan di setiap katanya. Masjid sunyi. Tak ada yang berani bertanya. Mereka tahu, bila Rasulullah berkata seperti itu, maka yang akan disampaikan adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengguncang hati. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Tamim ad-Dari, seorang Nasrani, datang kepadaku dan masuk Islam. Ia telah menceritakan kepadaku sebuah kisah yang sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kalian dahulu tentang Dajjal." Para sahabat saling melirik. Dada mereka mulai berdebar. Nama Dajjal bukanlah nama yang ringan. Itu adalah fitnah terbesar yang selalu Rasulullah SAW peringatkan. Fitnah yang akan mengguncang iman, bahkan bisa membuat orang syolih menjadi murtad. Rasulullah SAW meneruskan kisah Tamim. Tamim dan rombongannya berlayar di lautan. Ombak membawa mereka selama sebulan, hingga mereka sampai di sebuah pulau yang dikelilingi kabut. Di sana mereka bertemu makhluk berbulu lebat, bernama Al-Jasasah. Beberapa sahabat saling membisik. Nama itu terdengar asing, tapi anehnya, mereka merasa takut, seolah makhluk itu lebih tua dari yang bisa dijelaskan oleh akal manusia. Al-Jasasah membawa mereka ke dalam gua, dan di sana mereka menemukan seseorang yang sangat besar, dirantai dari kaki hingga lehernya dengan besi. Nabi berhenti sejenak, suaranya menjadi semakin berat. Lalu lelaki itu bertanya kepada mereka tentang nabiku. Ia bertanya, apakah Muhammad telah muncul di tanah Arab? Apakah ia sudah dikenal? Apakah orang-orang mengikutinya? Beberapa sahabat menunduk, mendengar bahwa sosok mengerikan itu tahu tentang nabi mereka, membuat dada mereka sesak. Maka Tamim menjawab, "Ya, ia telah muncul, ia telah dikenal," dan umatnya mulai tunduk padanya. Nabi mengangkat suaranya sedikit, lalu berkata, lelaki itu berkata, "Sesungguhnya, waktuku telah dekat, aku akan keluar, dan tidak ada satu negeri pun yang tidak akan aku datangi, kecuali 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Keduanya dijaga oleh malaikat. Masjid menjadi lebih sunyi dari biasanya. Para sahabat membeku, mata mereka membelalak, karena selama ini semua cerita tentang Dajjal hanya mereka dengar dari Nabi. Tapi hari ini cerita itu dikonfirmasi dari mulut seorang saksi mata. Tamim, yang dulunya seorang Nasrani, melihat langsung, mendengar langsung, dan kini masuk Islam karena itu. Rasulullah SAW menatap mereka semua, lalu berkata, ia berada di Laut Syam, atau di Laut Yaman. Tidak, dari arah timur, dari arah timur. Beliau mengulang-ulang, hingga tangan beliau menunjuk ke arah timur dari Madinah. Dan para sahabat mencatat itu dalam hati, bahwa fitnah besar itu berasal dari arah timur. Hari itu, seluruh Madinah menjadi sunyi. Tapi dalam diam, hati umat Islam mulai bersiap. Dajjal bukan lagi sekadar peringatan di malam hari. Ia bukan lagi hanya kiasan tentang keimanan. Ia nyata. Ia hidup. Ia sedang dirantai dan ia menunggu. Tapi Rasulullah tidak meninggalkan mereka dalam ketakutan. Beliau mengajarkan doa-doa untuk perlindungan. Beliau mewasiatkan agar membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat. Dan beliau terus mengingatkan bahwa Dajjal akan datang dengan keajaiban yang memukau, tapi juga kebohongan yang sangat halus. Dan pada akhirnya, hanya mereka yang kuat imannya yang akan selamat. Setelah kisah Tamim ad-Dari dan pertemuannya dengan Dajjal yang menggetarkan jiwa, muncul satu pertanyaan besar yang selalu menghantui pikiran para sahabat dan umat Islam sepanjang zaman. Di mana sebenarnya pulau itu? Tamim sendiri saat menceritakan kisahnya hanya mampu menggambarkan bahwa pulau itu terletak jauh di tengah lautan, dikelilingi kabut tebal, dan sulit dijangkau. Namun, ia tidak tahu dengan pasti di mana pulau itu berada. Ia hanya tahu bahwa tempat itu bukan sembarang pulau biasa.
Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda tentang hal ini, dan jawaban beliau membawa ketegangan sekaligus harapan. Ada sebuah pulau di tengah lautan, tempat Dajjal dikurung. Namun, pulau itu disembunyikan oleh Allah. Tak seorang pun yang tahu pasti di mana letaknya, kecuali orang yang diizinkan. Sejak itu, para ulama dan ahli tafsir mengkaji berbagai kemungkinan. Ada yang mengatakan, pulau itu berada di Laut Syam, dekat wilayah Timur Tengah, yang pernah menjadi jalur pelayaran zaman dahulu. Ada pula yang percaya, pulau itu terletak di perairan Laut Kaspia, atau bahkan jauh ke arah Samudra Hindia, tersembunyi di balik kabut dan ombak ganas. Namun, semua teori itu hanya sebatas tebakan, sebab pulau itu tidak pernah muncul di peta, tidak pernah ditemukan oleh para pelaut, dan tidak pernah bisa dijangkau dengan cara biasa. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan pulau itu? Jawabannya tersirat dalam hikmah ilahi. Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat bagi Dajjal untuk keluar dari rantai-rantainya. Jika manusia tahu di mana pulau itu dan mencoba mendekati atau menggagalkan rencana ilahi, maka takdir akan terganggu. Selain itu, menyembunyikan lokasi pulau juga merupakan ujian bagi iman manusia. Apakah manusia akan tetap beriman walau tanpa bukti nyata? Apakah mereka siap menghadapi fitnah terbesar itu tanpa petunjuk jelas? Beberapa hadis menyebut bahwa di akhir zaman, ketika waktu fitnah semakin dekat, tanda-tanda besar akan muncul. Namun, pulau itu tetap tersembunyi sampai Allah menghendaki. Saat itulah rantai Dajjal akan lepas, dan dia akan mulai perjalanannya menyebar fitnah ke seluruh dunia. Dalam banyak kisah dan riwayat, ada pula cerita tentang orang-orang tertentu yang diberi petunjuk khusus untuk melihat pulau itu dalam mimpi atau penglihatan gaib. Tapi itu hanya untuk mengingatkan manusia agar tetap waspada dan berpegang pada iman. Pulau itu bukan sekadar tempat fisik, tapi juga simbol dari kegelapan, penantian, dan pengujian terbesar umat manusia. Sampai hari ini, pulau itu tetap menjadi misteri yang diselimuti kabut waktu dan kehendak ilahi, dan hanya Allah yang tahu kapan tirai rahasia itu akan dibuka. Setelah pulau misterius itu terselimuti kabut rahasia, rantai-rantai besar yang mengikat Dajjal tetap kokoh. Tapi bukan berarti dia diam. Dajjal, dengan segala tipu daya dan kekuatan luar biasa yang Allah berikan sebagai ujian bagi umat manusia, menunggu saat yang tepat untuk keluar dari kurungan. Bayangkan, sebuah makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa, mampu memanipulasi alam, menipu mata, bahkan menyesatkan hati orang-orang dengan kata-kata manisnya yang penuh kebohongan. Ia bukan hanya musuh biasa. Dajjal adalah ujian paling mengerikan bagi iman manusia. Fitnah terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Suara pertama Dajjal yang akan menggema ke seluruh penjuru bumi bukanlah suara kemenangan, melainkan peringatan berat bagi siapa saja yang ingin mendengarnya. Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu para sahabatnya tentang tanda-tanda kedatangan Dajjal. Tanda-tanda yang akan membuat dunia bergejolak, langit berubah warna, dan bumi berguncang. Namun, yang paling menakutkan adalah kemampuan Dajjal untuk menyebar keraguan dan kebencian, bahkan di antara orang-orang beriman sekalipun. Di saat itu, iman akan menjadi pelindung utama. Namun di balik ketegangan itu, ada secercah harapan. Barang siapa yang mengingat Allah dan bertakwa, maka ia akan selamat. Cerita Tamim Ad-Dari tentang pertemuannya dengan Dajjal bukan hanya sekadar kisah misteri yang kita dengar dan lupakan. Ini adalah peringatan nyata, pesan yang harus terus kita simpan di hati. Bayangkan, di suatu hari yang tak kita duga rantai-rantai itu akan terlepas, dunia akan menyaksikan betapa kuatnya fitnah Dajjal. Maka, bertanyalah pada diri sendiri, apakah kita sudah siap? Apakah iman kita sudah cukup kuat untuk menghadapi gelombang kebohongan dan kekacauan itu? Sementara itu, pulau itu tetap tersembunyi, menunggu saat yang Allah tentukan. Sampai saat itu tiba, tugas kita adalah menjaga iman, meningkatkan ketakwaan, dan selalu waspada. Karena fitnah terbesar belum datang, tapi bayangannya sudah semakin dekat. Mungkin kamu pikir,
ini sudah cukup. Tapi di video berikutnya, ada satu fakta yang bisa mengubah cara kamu melihat semuanya. Subscribe sekarang, biar kamu nggak ketinggalan.